Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer Senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah sambil menunggu kapan ada kepastian keputusan pemerintah tentang nasib honorer di tahun 2023 tahun ini. Nah, pada pertemuan kali ini ada satu informasi yang perlu saya sharekan kepada Bapak Ibu honorer Senair terkait dengan jadi atau tidaknya penghapusan atau PHK massal honorer non-ASN di tahun 2023 tahun ini. Memang benar info yang beredar bahwa pada November 2023, pemerintah tidak akan mengenal lagi yang namanya pegawai honorer, tetapi cukup dengan PNS dan P3K saja. Karena itu, sudah lama diprogramkan oleh pemerintah dalam hal rekrutmen ASN hanya ada dua, yaitu PNS dan P3K. Nah, informasi terkait hal ini Bapak Ibu, ada satu informasi terupdate tentang PHK massal tenaga honorer tahun 2023. Pertanyaan, jadi atau tidak? Simak penjelasan Menpan RB berikut. Ini informasi per 7 April 2023, hari ini. Satu informasi yang dicatat oleh beritasolara.com, sebelumnya Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Azwar Anas, data Badan Kepegawaian Negara atau BKN yang terdapat sekitar 2,3 juta tenaga honorer di tahun 2023 tahun ini. Dalam rangka penyelesaian tenaga honorer, maka Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas sudah melakukan koordinasi bersama pihak terkait tentang penyelesaian tenaga honorer ini. Di antaranya DPR RI, DPD RI, APPSI, APKASI, APEKSI, dan Badan Kepegawaian Negara. Itu semua elemen yang sudah dijalin komunikasi atau koordinasi oleh Menpan RB dalam hal membahas kira-kira bagaimana nasib honorer di Indonesia. Salah satu upaya yang sebelumnya diberlakukan untuk penyelesaian tenaga honorer yaitu dengan penataan tenaga non-aparatur sipil negara atau penataan honorer non-ASN. Jadi selain itu, ruang dialog juga sempat dibuka oleh Anas bersama forum-forum tenaga honorer. Jadi berbagai alternatif penataan tenaga honorer terbentuk sesuai dengan direncanakannya, yaitu dengan beberapa skema yang akan terus dibahas bersama. Nah, tentu bagaimana skemanya Bapak Ibu, itu adalah satu hal yang perlu ditempuh oleh pemerintah dalam hal penyelesaian tenaga honorer. Berbagai segi diupayakan untuk menganalisis opsi atau skema yang sudah dibedah. Di antaranya dibahas dari segi analisis strategis, segi keuangan, dan analisis operasional. Jadi itu tiga sisi atau tiga segi yang mesti dianalisis, yaitu analisis strategis, kemudian segi keuangan, dan analisis operasional. Seterusnya, Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, bersama Gubernur dan juga APPSI sempat membahas opsi untuk menyelesaikan tenaga honorer, yaitu dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, pengangkatan tenaga honorer oleh pemerintah yang disesuaikan dengan skala prioritas. Ingat Bapak Ibu, itu poin pertamanya, yaitu pengangkatan tenaga honorer oleh pemerintah disesuaikan dengan skala prioritas. Artinya, honorer ini diangkat berdasarkan kebutuhan dan berdasarkan kemampuan negara untuk menyetarakan para honorer tersebut. Poin kedua, tenaga honorer diangkat oleh pemerintah secara keseluruhan. Namun opsi itu ditakutkan menjadi beban fiskal yang dapat melonjak secara signifikan. Karena apapun ceritanya, selain daripada program baik untuk mengangkat honorer, maka perlu dipikirkan juga tentang bagaimana pembiayaan penggajian honorer yang diangkat tersebut menjadi ASN. Jadi di sini, Menteri Anas berharap atas solusi tersebut segera disepakati solusi terbaik dalam waktu yang tidak terlalu lama. Karena memang butuh solusi, benar-benar solusi, jadi ini adalah suatu harapan supaya bisa tercapai dalam waktu yang dekat. Sementara untuk prioritas pengangkatan tenaga honorer pada tahun 2023,
yang akan diprioritaskan pemerintah dalam seleksi yaitu untuk jabatan fungsional guru dan tenaga kesehatan. Artinya Bapak Ibu honorer guru dan Bapak Ibu honorer tenaga kesehatan. Karena memang kedua bidang ini, honorer guru dan kesehatan, adalah dua porsi honorer yang memang benar-benar berjuang untuk pembangunan bangsa ini. Prioritas pengangkatan tersebut bahkan sudah diberlakukan oleh pemerintah semenjak tahun 2022 yang lalu dengan cara perekrutan honorer menjadi aparatur sipil negara, yaitu melalui seleksi CPNS dan P3K, dan terlebih kepada Bapak Ibu honorer yang sudah mengabdi hanya dengan seleksi administrasi, ya, termasuk observasi, sehingga beberapa ada pengumuman bahwa honorer yang sudah mengabdi di sekolah negeri diangkat menjadi ASN dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di tahun 2023 tahun ini. Tahun sebelumnya juga, yakni tahun 2022, kebutuhan formasi yang sudah disiapkan pemerintah ada sebanyak 700.000 formasi. Tetapi tenaga honorer yang terserap hanyalah sebanyak 400.000. Berarti kurang lebih 300.000 formasi lagi. Tentunya ini adalah beban pemerintah untuk memikirkannya supaya bisa diisi oleh honorer yang ada. Sebab itulah pihak pemerintah daerah atau Pemda diharapkan untuk mengusulkan kebutuhan formasi di daerahnya. Bahkan selain formasi untuk tahun 2023, pemerintah juga sudah mempersiapkan kebutuhan formasi untuk tahun 2024. Jadi, sehubungan dengan hal itu, Menteri Anas menyampaikan hal itu tanpa adanya pemutusan hubungan kerja atau tanpa ada PHK massal. Sekarang kita sedang ajukan formasi 1 juta lebih formasi untuk tahun 2024. Jadi mudah-mudahan ACC ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu silakan berdoa kiranya hal ini bisa menjadi suatu realita ke depan. Oleh karena itu, kita sedang siapkan opsi terbaik tanpa menambah anggaran dan tanpa adanya pemutusan hubungan kerja, ucapnya Menteri Anas. Jadi ini suatu hal yang perlu disyukuri Bapak Ibu, benar-benar pemerintah memikirkan nasib honorer dengan opsi-opsi terbaik yang sifatnya tidak ada gangguan terhadap anggaran dan tidak ada pengaruh terhadap PHK. Pada dasarnya, alternatif penyelesaian tenaga honorer yang sudah jelas pada saat ini adalah mengikuti seleksi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Rekrutmen ASN P3K dapat diikuti oleh seluruh tenaga honorer di Indonesia yang sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi, bagi Bapak Ibu tenaga honorer yang telah memenuhi persyaratan, silakan mengikuti seleksi P3K dengan formasi yang disediakan. Seperti halnya untuk tenaga kesehatan maupun jabatan tenaga teknis dan honorer lainnya. Demikian informasinya, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.